Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Termakan isu hoaks soal vaksinasi, puluhan warga di Manokwari blokade jalan Trans Papua Barat. Dinilai tak bisa membina anak buahnya dan Lanut Merauke dicopot. Ratusan warga terjaring razia protokol kesehatan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Warga distrik Warmare, Manokwari, Papua Barat Sabtu lalu memblokade jalan Trans Papua Barat sehingga lalu lintas ke Kabupaten Arfak, Tambrau, Maibrat, dan Sorong terputus. Warga menaruh balok dan batang pohon serta membakar ban bekas di ruas jalan. Blokade jalan itu dipicu isu provokatif yang menyebutkan Gubernur Papua Barat meninggal dunia setelah divaksin COVID-19. Bupati Manokwari Hermus Indau turun langsung dan meredam kemarahan warga yang termakan berita bohong alias hoaks di media sosial. Aksi pemalangan jalan ini dilakukan spontanitas oleh masyarakat terutama di daerah distrik Warmare dan sekitarnya. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya berita hoaks yang telah beredar di masyarakat, terutama tentang meninggalnya Bapak Gubernur akibat vaksin yang ada di lingkungan masyarakat. Tetapi Bapak Gubernur sudah klarifikasi tadi pagi bahwa berita tersebut tidak benar dan juga untuk pelaku sudah meminta maaf kepada Bapak Gubernur. Setelah 6 jam, polisi akhirnya membubarkan puluhan warga dan membuka blokade. Di tengah pandemi masih banyak warga yang tidak percaya vaksinasi. Sebagian bahkan mudah dipengaruhi berita hoaks yang justru berbahaya dan menyesatkan. Sejauh ini tidak ada efek samping berbahaya dari vaksinasi COVID-19 karena vaksin sudah teruji secara klinis oleh BPOM. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Panglima TNI mencopot dan Lanut Merauke Kolonel Herdi Budiarto karena dinilai tidak bisa membina anak buahnya yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Pencopotan dilakukan Jumat lalu oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 3, Marsikal Muda Bowo Budiarto. Setiba di Bandara Mopah, Merauke, Pangkops Angkatan Udara Marsikal Muda Bowo Budiarto langsung menuju markas dan Lanut dan memimpin langsung proses serah terima jabatan dan Lanut yang dilakukan secara tertutup. Dan Lanut Merauke yang baru kini dijabat Kolonel Agustinus Gogot Winardi. Selain dan Lanut, Panglima TNI juga mengganti Komandan POM Angkatan Udara Merauke. Kita sudah melaksanakan perintah Panglima TNI ya dengan kaitannya kasus ini. Perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara, ya kita ambil alih dulu, maksudnya bukan ambil alih, kita dengan mengganti para komandan yang ada di sini, mudah-mudahan itu salah satu langkah agar memberikan pemberitahuan bahwa pimpinan kita sudah mengambil langkah, ya itu pun tidak dalam lebih dari 1 hari, bahwa ini kita concern dengan kejadian ini, tidak membiarkan pimpinan tertinggi itu anak buahnya yang berbuat melanggar. Ini akses dari kejadian ini bahaya ini, ya dimanfaatkan orang-orang yang mungkin menunggangi permasalahan ini. Kita tidak berharap, makanya kedatangan kami di sini berharap bisa membuat sejuk dan permasalahan ini tidak akan berkembang yang lebih jauh. Usai mengganti dan Lanut, Pangops Angkatan Udara langsung bertemu dengan korban penganiayaan serta sejumlah tokoh. Tokoh agama Merauke Pastor John Kandam meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan konflik di belakang hari. Peristiwa ini jangan terulang. Kami lihat seolah-olah ini sudah terbiasa dilaksanakan, akhirnya orang rasa terutama dari aparat ini enak saja berlakukan orang Papua seperti itu yang kami rasakan, sehingga saya minta untuk melalui peristiwa ini pendekatan terhadap kita di Papua ini berubah
sikap keramahan, dan memang keramahan sudah dilakukan. Tapi begitu ada hal-hal seperti ini, kemabukan atau seperti itu, langsung yang muncul ialah kekerasan. Jadi, kekerasan ini sebenarnya kurang bagus, sehingga kepada aparat ya saya serukan supaya bertindakan yang cukup manusiawi dan saling dan menghargai di Papua saya ini. Bapak termasuk ikut mengawal proses hukumnya Pak ya sampai tuntas. Saya rindu untuk ikut. Jadi sebentar kalau ada kesempatan bicara, saya mau minta untuk kami juga banyak bisa ikut mengawal itu proses itu. Pekan lalu, Stephen, penyandang disabilitas, dianiaya 2 oknum tentara di Jalan Mandala, Merauke. Stephen yang mabuk berbuat onar di salah satu warung makan. 2 oknum tentara berusaha mengamankan Stephen, namun tindakannya berlebihan dengan cara menginjak kepala Stephen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. DPRD Merauke berencana meninjau kembali peraturan daerah tentang peredaran minuman keras karena maraknya kasus kriminalitas yang dipicu minuman keras. Kasus terakhir adalah penganiayaan yang dilakukan 2 oknum tentara terhadap warga sipil bernama Stephen yang berbuat onar karena mabuk. Ketua DPRD Merauke, Benyamin Latumahina, mengatakan pihaknya akan mengundang Bupati, Kapolres, dan Dandim untuk meminta masukan terkait evaluasi Perda Miras. Jadi tapi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana membuat Merauke jadi aman nyaman ya, menjadi istana damai, istana cinta kasih. Tetapi ada menjadi masalah untuk kita diskusikan lagi menyangkut dengan miras yang harus kita prioritaskan, menggarisbawahi untuk bagaimana penyelesaiannya. Sehingga miras ini berdampak kepada masyarakat seperti apa dan apa langkah-langkah apa yang harus kita ambil seperti itu. Sehingga tadi diskusi cukup panjang, tapi pada dasarnya Pak Dandi diminta untuk kita semua menjaga Kabupaten Merauke ini menjadi damai, ya, sehingga siapapun yang hidup di dalam Kota Merauke ini berkewajiban untuk menjaga kedamaian. Artinya miras kemarin menjadi pemicu juga ya Pak untuk insiden? Ya, salah satu yang kita menjadi, ya, sebenarnya pemicu sudah lama ya. Jadi ini menjadi bahan juga untuk kita diskusikan untuk bagaimana cara penyelesaiannya seperti itu. Nanti kita undang Pak Kapolres juga ya untuk kita diskusi. Saat ini banyak beredar minuman keras oplosan di Merauke. Miras ini diproduksi industri rumahan dalam jumlah yang besar dan tersebar. Aparat sudah berkali-kali merazia, namun pembuat miras seolah lebih cerdik. Mereka terus memproduksi miras yang memicu tingginya kriminalitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura yang melebihi 100 kasus per hari memaksa pemerintah daerah terus menggelar operasi justisi protokol kesehatan. Dalam operasi yang digelar Sabtu lalu di Taman Imbi, petugas menjaring lebih dari 100 orang. Operasi justisi ini melibatkan polisi, tentara, kejaksaan, dan instansi terkait untuk menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kehidupan normal baru di masa pandemi. Ratusan pelanggar prokes langsung dites antigen, 6 diantaranya positif COVID-19 dan langsung dibawa ke Rumah Sehat LPMP Kota Raja. Di Merauke diviralkan, di Nabire diviralkan. Tapi apa yang kita lakukan kebaikan untuk melindungi rakyat kita, untuk menjaga keselamatan rakyat kita, kesehatan rakyat kita tidak diviralkan di media-media online. Tapi ini kebaikan kita. Tapi kesalahan sedikit yang dilakukan oleh TNI Polri diviralkan sampai di PBB. Saya mau juga kegiatan kita hari ini melindungi rakyat, menjaga rakyat supaya selamat, juga dapat diviralkan sampai di PBB sana. Panglima TNI telah meminta maaf. Sudah selesai. Kejadian di Nabire juga Bapak Kapolda, Bapak Kapolres juga telah minta maaf. Dan pelaku-pelakunya
telah dilakukan proses. Sekarang kita ada pada masa pandemi COVID-19. Yang saya minta, Polresta, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, kita harus satu, kita harus kompak. Saat ini masih banyak warga yang tidak menggunakan masker ketika bepergian. Di tengah tingginya COVID-19 di kota Jayapura, protokol kesehatan menjadi penting untuk mencegah terpapar. Data Satgas COVID-19 kota Jayapura per 1 Agustus, pasien yang terpapar dan dirawat berjumlah sekitar 1.800 orang, dan sejak Januari 2021 yang meninggal dunia mencapai 230 orang. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polisi mengusut pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke pekan lalu. Polres Merauke telah meminta keterangan 2 warga yang saat itu berada di lokasi kejadian untuk melengkapi bukti agar bisa menyeret pelaku. Tindakan pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 bisa diancam pidana karena perbuatan tersebut bisa membahayakan orang lain. Rencana penempatan anggota di rumah sakit sudah kami atur, cuma kita juga repotnya apa? Kita kan harus memakai baju kayak setengah robot itu kalau sudah masuk di dalam, kecuali di luar. Kalau dari ring luar tuh nggak apa-apa, kalau di dalam nggak bisa sembarangan. Kasihan nanti anggota kita tiba-tiba ke sana hanya untuk terpapar, siapa yang mau? Ayo, siapa jaminannya? Yang dia istilahnya, siapa menjamin dia untuk dia bisa sehat betul? Sembarangan. Itu pidana. Memaksakan orang lain untuk jadi tersangka penyakit baru COVID itu pidana. Untuk yang kemarin di Rumah Sakit Angkatan Laut, Pak Kapolres yang mengambil Saya datang. Ada yang ikut rame-rame, dia tidak tahu karena dia merasa keluarga. Ada yang sadar, dia langsung lari pergi karena memang COVID. Sejauh ini sudah berapa yang diperiksa tuh, Pak Kapolres? Untuk yang ada 2. Cuma saat ini nyangkut keluarga almarhum Jufri itu. Iya. Kita akan berangkat sana setelah mendapat instruksi dari RSU. Itu nggak bisa serta-merta sendiri nggak, karena itu kan ada baju tertentu untuk melakukan rapid dan sebagainya kan, nggak bisa baju kayak kita begitu. Siap. Karena itu keluarga yang sudah mengangkat jenazah yang positif. Takutnya tiba-tiba kemana-mana kita petugas kan ngawur. Agar peristiwa ini tidak terulang, Polres Merauke akan menambah anggotanya berjaga di setiap rumah sakit rujukan COVID-19. Selain mengambil secara paksa, pidana juga bisa dikenakan terhadap mereka yang menolak memakamkan jenazah pasien COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelumnya, puluhan orang Rabu pekan lalu mengambil paksa jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke. Petugas tidak bisa mencegah karena jumlahnya sangat sedikit, sehingga jenazah berhasil diangkut dan dibawa ke rumah duka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini seluruh rumah sakit di Mimika kewalahan menangani pasien COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Kondisi ini salah satunya bisa memperburuk penanganan medis bagi ibu yang hendak bersalin. Dinas Kesehatan Mimika terpaksa mencari jalan keluar dengan menyurati seluruh rumah sakit agar penanganan persalinan dialihkan ke seluruh puskesmas. Kadinkes Mimika Reynold Ubra mengatakan penanganan di puskesmas hanya dilakukan terhadap pasien umum. Namun jika ada pasien dengan gejala berat, maka tetap wajib ditangani rumah sakit. Di masa pandemi COVID ini, kita sebenarnya memberikan perlindungan kepada ibu hamil dan bayi. Rumah-rumah sakit hari ini itu adalah zona-zona merah. Pelayanan, kalau kita tahu bagaimana tempat tidur yang terpakai, sudah lebih dari 80%. Nah, supaya jangan ibu hamil dia terpapar, supaya tidak juga memenuhi tempat tidur yang ada di sana yang mestinya kita bisa pakai untuk pasien COVID, tapi kalau ibu hamil yang bisa bersalin normal itu pakai di situ, berarti sebenarnya membuat hal yang ini. Jadi sebenarnya kita kembali ke standar pelayanan yang sebenarnya. Bukan RSUD menolak. Kami yang meminta RSUD supaya tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit,
Maka kami menyurat kepada RSUD dan juga menugaskan puskesmas untuk menolong persalinan normal di puskesmas. Itulah yang benar. Kecuali layanan spesialistik ya silakan ke rumah sakit. Seluruh rumah sakit di Mimika saat ini difokuskan menangani pasien COVID-19 karena lonjakan kasus yang tiap hari sekitar 70 warga. Sementara pasien umum dengan gejala ringan diminta datang berobat ke puskesmas terdekat sehingga tidak bergabung dengan pasien COVID-19 di rumah sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 30 polisi di Merauke kembali terpapar COVID-19. Saat ini seluruh polisi itu tengah menjalani isolasi mandiri. Sebagian besar polisi sudah menerima vaksin sehingga kendati terpapar tidak mengalami gejala berat. Paur Dokes Polres Merauke Dr. Rahmadani mengatakan anggotanya sudah terpapar lebih dari 1 kali karena resiko tugas mereka yang kerap berinteraksi dengan masyarakat. Jumlahnya 72, jadi anggota beserta keluarga Polri 72 orang. Yang sembuh ada 42, jadi yang masih isoman 30-an. Itu yang isoma di mana? Di tempat isolasi atau di rumah? Di rumah. Kalau untuk yang di rumah sakit ada, Dok? Di rumah sakit nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah karena sudah vaksin, rata-rata anggota kami sudah vaksin, maka gejalanya ringan saja. Gejalanya ringan dan kita dalam pemantauan semuanya. Alhamdulillah gejalanya nggak ada yang berat. Mungkin himbauan, Dok, terkait COVID? Himbauan ya tetap dengan 5M, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Untuk mencegah agar anggota tidak banyak terpapar, Polres Merauke rutin menyemprot cairan disinfektan di seluruh ruangan Polres dan memberi waktu jeda istirahat selama 2 hari bagi polisi yang sudah bekerja atau masuk dinas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tak terkendali mendorong Pemda Mimika menerapkan PPKM level 4 selama 14 hari. Dalam rapat koordinasi yang digelar di salah satu hotel di Mimika Sabtu lalu, Bupati, Kapolres, dan Dandim sepakat menerapkan PPKM level 4 kelanjutan dari pemberlakuan PPKM Mikro. Satgas Penanganan COVID Kabupaten Mimika menindaklanjuti dan melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan semua keputusan yang diinstruksikan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Kemudian untuk kegiatan kritikal antara lain untuk pelayanan kesehatan dan juga Kamtibmas dan lain-lain, semuanya berjalan sesuai dengan PPKM level 4, di mana untuk pengawasan kita berlakukan mulai jam 8 malam sampai jam 6 pagi, aktivitas dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam atau 20.00. Yang tadinya di PPKM berbasis mikro dibatasi sampai dengan jam 6 atau 18.00. Di PPKM level 4 ini kita mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat sesuai dengan instruksi Mendagri, jadi jam dibatasi aktivitas sampai dengan jam 8 malam. Artinya dengan pembatasan jam 8 malam ini kita berharap masyarakat atau pelaku usaha dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam sudah selesai beraktivitas. Sehingga jam 8 malam itu sudah dilakukan penyekatan atau pembatasan kegiatan berbasis masyarakat, kegiatan PPKM level 4 sampai dengan jam 11 malam. Kapolres Mimika AKBP Gusti Era Adinata selaku Wakil Ketua 2 Tim Gugus Tugas COVID-19 mengatakan pemerintah juga akan memberikan stiker khusus di rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sekarang tim Satgas Covid lagi merumuskan langkah-langkah yang efektif sebagai langkah-langkah kita lebih lanjut melakukan penanggulangan COVID di Kota Mimika. Tentunya itu melalui tahap-tahap evaluasi. Tadi salah satu hasil rapat adalah di mana kita lebih mengefektifkan, selain malam juga kita meminta seluruh kepala-kepala dinas dan juga kepala-kepala instansi yang ada untuk ikut membantu kita, bukan hanya TNI Polri, namun juga seluruh lapisan terkait, instansi terkait membantu dalam menertibkan masyarakat khususnya pada siang harinya ya.
Karena kita jangan sampai kita malam kita efektif, tapi untuk siang kita tidak efektif. Itu yang salah satu evaluasi dari kita semua. Terus juga kita membentuk namanya tim tracing, ya, tim tracing yang juga Babinsa, Babimas, sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan secara tim itu adalah melakukan tracing terkait orang-orang yang diduga terkena COVID. Nanti akan langsung dilaksanakan tes di tempat. Setelah di tempat, apabila mereka memang indikasi COVID, kita akan isolasi di tempat. Langsung kita buat stiker untuk dikawasi oleh kepala-kepala kampung terkait. Data Satgas COVID-19 Mimika per 1 Agustus, pasien yang dirawat berjumlah 1.061 orang dan pasien meninggal dunia berjumlah 122 orang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga Merauke antre di halaman Polres Merauke untuk mendapatkan vaksinasi tahap 2 Sabtu lalu. Warga sengaja datang lebih awal karena takut kehabisan stok vaksin. Petugas menyiapkan 700 dosis vaksin merek Sinovac. Bapak jam berapa tadi? Setengah 8 tadi. Setengah 8. Ini vaksin yang keberapa untuk ibu nih? Vaksin kedua. Kedua. Nah, ibu untuk sekarang ini tinggal di mana ibu? Bagaimana? Rumahnya di mana ibu? Rumahnya? Rumahnya di Kelapa Lima. Oh, ibu kenapa harus vaksin ibu? Tidak ada keluhan, insya Allah tidak ada keluhan. Ibu vaksin berapa? Yang keberapa nih? Yang kedua. Yang kedua ya. Tadinya tinggal di mana? Tinggal di mana memang? Perumahan. Perumahan mana? Arwana. Oh, Arwana. Adek, ini mau vaksin, kenapa mau vaksin ini? Kenapa? Untuk bisa berlayar. Oh, bisa berlayar. Oh, jadi untuk persyaratan aja? Iya. Persyaratan berlayar ya? Iya. Orang kerja di APK ya? Iya, APK. Ada kapal ya? Sementara itu di Mimika, Pemda bersama kepolisian gencar memvaksinasi warga. Vaksinasi yang dilakukan sejak 2 minggu lalu itu sudah memvaksin 16.000 warga. Jumlah itu melebihi target harian yang dipatok Pemda, yakni sebesar 1.000 warga setiap hari. Tingkat kesadaran warga untuk divaksin terus meningkat, terlihat dari antusiasme warga yang datang di gerai vaksin. Polres sekitar 16.000 hasil vaksinasi kita selama ini. Masih tetap jalan terus? Akan tetap jalan. Perlu disampaikan juga bahwa ketersediaan vaksin kita sangat tipis dan hampir habis. Maka berusaha untuk mendapatkan bantuan vaksin dari pemerintah, terutama pemerintah provinsi ya, karena kan secara berjenjang itu dari pusat provinsi ke provinsi kita. Vaksin Mimika sudah hampir habis. Vaksinasi saat ini lebih mudah karena digelar di sejumlah lokasi, yaitu di halaman Mapolres Mimika, Makoramil, dan halaman bandara. Warga diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena lonjakan kasus COVID-19 di Merauke dan Mimika masih tinggi. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.